Selamat datang di alur cerita anime Mashle Magic and Muscles episode 6. Cerita dibuka di mana kita diperlihatkan Masu yang sedang mengikuti ujian untuk berburu binatang sihir kalajengking demi mendapatkan koin perak. Dia pun masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan Barat lagi. Hingga pada akhirnya dia pun terlibat dengan murid perempuan yang sedang diincar oleh Silva. Di mana setiap serangan Barat ternyata tidak mempan melawan sihir besi milik Silva. Tentu saja Barat pun dihina oleh Silva. Jika sihir apinya itu tidak akan mempan melawan sihir besi milik Silva sampai kapanpun. Silva yang berbelas kasih kepada Barat. Jika dia akan melepaskan murid perempuan itu. Jika Barat dan Mashu mampu menahan 5 serangan darinya tanpa perlawanan, Barat pun menerima tantangan Silva jika dia akan mampu menahan setiap serangan dari Silva itu. Di mana Barat yang tak yakin jika Masu mampu menahan setiap serangan Silva. Barat pun berkata jika dia akan menggantikan 5 serangan yang harus diterima oleh Masu. Dan dengan totalnya dia akan menahan 10 serangan dari Silva tersebut. Melihat Barat yang ternyata masih sanggup berdiri. Awalnya Silva cukup terkejut dengan ketahanan tubuh Barat. Namun karena dia terluka cukup parah dan tak sanggup berdiri lagi, Barat pun dikejutkan dengan situasi yang cukup mencengangkan, yang membuat dirinya tak bisa berkata apapun lagi. Karena ternyata si murid perempuan yang dia tolong barusan adalah orang suruhan Silva. Masu yang sudah muak akan perlakuan kejam Silva, yang bisa-bisanya dia melanggar aturan yang dia buat sendiri. Masu pun seketika menantang balik Silva untuk menahan 10 serangan dari Masu. Jika dia memang benar-benar seorang laki-laki sejati. Di mana Masuk, kali ini pun memberikan sedikit pelajaran kepada Silva. Jika dia tidak berhak menyiksa murid lain dengan sifat angkuhnya tersebut. Melihat betapa mengerikannya, pukulan tangan kosong milik Masu itu, yang mampu menghancurkan setiap sihir besinya Silva. Tentu saja Silva begitu kebingungan untuk mengalahkan Masu. Karena tubuhnya sendiri sudah gemetaran setelah menahan 2 pukulan milik Masu itu. Di mana Masu berkata jika Silva harus menerima 8 pukulan lagi yang harusnya dia terima, sama seperti apa yang dilakukan oleh Silva kepada Barat tadi. Namun siapa sangka, beberapa saat kemudian muncullah pemimpin binatang sihir kalajengking yang ingin menyerang mereka dari belakang. Masu melihat betapa mengerikannya kekuatan Masu, yang bisa-bisanya mengalahkan pemimpin binatang sihir kalajengking itu, hanya dengan sekali serang saja. Masu pun mengurungkan niatnya itu untuk memberikan 8 pukulan sisanya itu kepada Silva, karena dia terlihat begitu menyedihkan dan tak layak untuk dipukul lagi. Kemudian si murid perempuan yang paham betul dengan posisinya saat ini sangatlah tidak diuntungkan. Tentu saja dia pun mencoba untuk merayu Masuk kembali dengan sihir pemikatnya tersebut. Namun Masu yang tak memiliki hasrat sama sekali kepada si murid perempuan itu. Masu pun langsung menghantamkan kepala si murid perempuan itu sebagai pelajaran agar dia tidak berbuat jahat. Kembali lagi, sore harinya, Mas yang kembali bertemu dengan Vinlance serta Irvin. Masuk pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Di mana Irvin pun merasa prihatin juga atas luka-luka yang dicerita oleh Barat setelah dia berusaha melindungi Masu. Dan tentu saja hal itu pun membuat Barat begitu senang sekali. Karena dia akhirnya diperhatikan oleh murid perempuan juga. Lance yang menjelaskan jika Masuk tak akan lama lagi pasti akan diincar oleh asrama Leang yang mulai bergerak untuk merebut koin penghargaan dari asrama Adele dan Orca. Langsung pun meminta Masu untuk menunjukkan koin penghargaan Masuk saat ini. Di mana Masu ternyata mendapatkan koin perak milik Silva tadi. Dan mendapatkan 1 koin perak lagi dari si pemimpin kalajengking tadi. Dan saat ini, semua pecahan koin perak tadi berubah menjadi 1 keping koin emas. Dan bisa dipastikan Masuk pasti akan diincar oleh asrama Layang. Cepat atau lambat. Karena Masuk memiliki koin emas tersebut. Lanso yang menjelaskan jika di asrama Layang ada kelompok elit yang bernama kelompok Magia Lupus. Yang memiliki anggota-anggota, orang kuat dengan sihir mengerikan.
Konon katanya pemimpin mereka memiliki tanda sihir lebih dari 2 garis, yang artinya kekuatannya jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Masu, yang baru tahu jika ternyata di akademi itu ada 3 asrama. Finn pun berusaha mengingatkan Masu kembali. Jika setelah ujian selesai dulu, mereka semua diseleksi oleh tengkorak unicorn untuk menentukan asrama mana yang akan mereka tempati. Karena si tengkorak unicorn itu mampu membaca pikiran setiap murid dan memasukkan mereka ke asrama yang paling sesuai dengan sifat mereka. Namun saat giliran Masu disuruh untuk ke depan, tengkorak unicorn itu hanya melihat kue krim saja yang ada di dalam pikiran Masu. Hingga pada akhirnya tulang unicorn itu pun memasukkan Masu ke asrama Adeler saja. Langso yang cukup kebingungan dengan seleksi yang diikuti oleh Masu. Cukup absurd. Langso pun meminta Masu untuk jangan pergi seorang diri beberapa hari ke depan. Di mana beberapa hari kemudian Masu pun pada akhirnya tetap saja pergi seorang diri. Hingga pada akhirnya dia tersesat saat mencari jalan menuju ruang kelas pelajaran berikutnya. Dan pada akhirnya Masu pun melihat sebuah pintu ruangan yang dia kira adalah ruang pelajaran selanjutnya, di mana ternyata di dalam ruangan tersebut adalah ruangan para kelompok Magial Lupus. Dan terlihat Silva yang meminta maaf kepada pemimpin kelompok Magial Lupus atas ketidakbekusannya itu melawan Masu dan Bara tempo hari. Pemimpin kelompok Magial Lupus yang tidak bisa mentolerir kesalahan macam apapun di kelompoknya itu. Karena setiap misi harus dijalankan dengan sempurna, tanpa ada kesalahan sama sekali. Karena dia harus menjadi visioner ilahi selanjutnya, agar orang-orang rendahan yang terlahir tanpa garis keturunan bangsawan, seperti murid-murid asrama Adeler yang tak pantas, masuk ke dalam biro sihir, di mana Silva pun diubah menjadi sosok boneka kayu dalam sekejap saja, dan dikendalikan oleh pemimpin kelompok Magial Lupus itu. Dengan begitu mudahnya, ketua kelompok Magial Lupus yang meminta sisa anggotanya itu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Silva. Terlihat begitu banyak boneka kayu yang berjajar di belakang lilin di sana, di mana sepertinya mereka adalah para murid asrama layang yang gagal menjalankan misi dan diubah oleh pemimpin kelompok Magial Lupus di sana. Kemudian tiba-tiba saja Masu pun tak sengaja masuk ke dalam ruangan mereka, di mana Masu masih belum sadar jika mereka adalah kelompok Magial Lupus yang diceritakan Lance tempo hari. Saat mereka begitu kebingungan, kenapa Masu bisa-bisanya masuk begitu saja, dengan ekspresi wajahnya yang begitu datar seperti itu. Dan film pun selesai.